ataupun dari sekitar Bapak yang memang sangat friendly dengan penggunaan gadget, nah, Bapak boleh mulai maksimalkan di sisi pemasarannya melalui sosial media. Nah, kemudian tadi mungkin dari sisi packaging dan pengiriman, Bapak ya. Nah, mungkin ini memang nanti Bapak harus melakukan riset kira-kira yang kalau dari sisi harga kayaknya sekarang ekspedisi banyak ya Mas Ananta ya, yang mungkin sudah fokusnya pada ekspedisi yang bukan hanya volume tapi satu kali jalan gitu ya. Nah, nanti biaya itu setidaknya atau misalnya produksinya biaya pengirimannya lebih ditekan lagi. Nah, jadi Bapak bisa melalui dengan meningkatkan reseller Bapak. Nah, itu sudah dilakukan Pak mungkin? Nah, nanti dari reseller sebenarnya mereka yang akan mengedukasi para customer-nya Bapak gitu, sambil mereka melakukan riset. Kira-kira yang kurang dari tes sarang semut ini apa? Apakah rasanya kurang variatif misalnya ya Pak ya? Dan malah jadi penasaran nih, pengen coba produknya Pak Simon, dan tidak menutup kemungkinan Pak, malah menjadi project teman-teman mahasiswa nih, kadang-kadang saya challenge mereka, bisa nggak bantu teman-teman UMKM untuk dibuat websitenya, apalagi dirapihkan desain packagingnya supaya lebih kekinian kita bilangnya, apalagi supaya produknya bisa menjadi gift Bapak Ibu ya, hadiah. Kadang kita kalau ngasih ke orang yang lebih tua kan kita mikirin unsur kesehatan, jadi kita nggak lagi resah nih, kita kalau ngasih makanan ini aman nggak ya? Malah tadi saya terpikir gitu ya, nanti kalau lebaran tahun depan gitu ya, ini bisa jadi gift idea nih untuk ngasih ke orang-orang tua ya, misalnya orang tua atau sahabat atau kolega yang memang concernnya adalah bagaimana memberikan produk yang bisa aman untuk dikonsumsi dan juga bagus untuk kesehatan. Nanti bisa jadi kita kerjasama Pak Simon ya setelah ini ya. Nanti kita bisa sharing lebih lanjut lagi. Tapi saya apresiasi Pak Simon tadi sharing, setidaknya membuat kita lebih yakin bahwa tidak ada kata tidak mungkin kalau kita mengenal siapa customer kita. Gitu. Kan gitu Pak Simon. Ya, saya cukup berterima kasih sekali Mbak dengan teman-teman di IPB, selalu terus memberikan dukungan dan motivasi serta ilmu-ilmunya kepada kami, terutama kami di pinggiran atau di terdepan Indonesia lah, karena kawasan timur Indonesia paling terdepan lah. Banyak teman-teman awalnya ketika saya mulai bergerak di tahun 2018, 2019, ya pesimisnya sangat-sangat besar sekali. Katanya kita Papua, terus jarak tempuhnya sangat jauh, biaya begitu besar, tapi ketika dengan berjalannya waktu, lalu ada motivasi, dorongan, dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari IPB dan teman-teman lain, saya pikir kami bisa jalan gitu. Dan ketika di tahun 2019 kemarin masuk 2020 sebelum pandemi, ya targetnya melebihi dari apa yang dibayangkan sebelumnya gitu. Itulah yang membuat kami terus bersemangat. Lalu kemarin di tahun 2021 ini, dan kebetulan bertepatan dengan PON di Papua, dan kebetulan kami di Merauke ada dapat 4 klaster, dan puji Tuhan banyak sekali dari teman-teman dari luar Papua yang mencari produk kami gitu, dan sampai saat ini juga ada pesanan banyak juga keluar ke Jawa, terutama kemarin ada juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu ke beberapa daerah lain gitu. Yang saya rasakan, yang saya alami itu ketika saya mengirim dalam jumlah partai kecil, nah ini yang saya sangat biayanya boleh dikatakan begini, biaya produknya kecil tapi biaya pengiriman gitu. Nah, saya punya teh sarang semut ini harganya cuma 35.000 per dos. Isinya 20 saset di dalam. Nah, ketika saya kirim ke sana hanya 3 dos, lalu totalnya cuma 100.000, biaya pengirimannya 120, 130 gitu. Ini yang dirasakan juga konsumen ketika mereka membeli dengan harga sekian lalu biaya pengirimannya sekian. Memang saya sistemnya COD, Mbak. Ketika mereka terima baru mereka transferkan gitu. Namun itu yang mereka rasakan kok 200 sekian, 300 sekian.
saya terpikir sesuatu Pak tiba-tiba. Bagaimana kalau kita balik? Packagingnya Bapak tidak lakukan di tempat Bapak, supaya volumenya juga lebih kecil mungkin ya. Nah, tapi packagingnya Bapak bermitra, misalnya di sekitar Jawa, kita buat packaging yang lebih unik, yang lebih menarik. Tapi tadi kalau dalam proses pengiriman masih raw ya, jadi belum dalam konsep final gitu. Nah, nanti setidaknya bisa menekan tuh tadi Pak. Misalnya kan mungkin dari sisi volume tadi kalau sama packaging jadi terlalu besar gitu ya Pak ya. Atau Bapak khawatir karena bentuknya nanti berubah dan segala macam. Jadi packaging bisa Bapak lakukan dengan mitra Bapak di misalnya di Jawa gitu ya. Nah, itu nanti memudahkan dan meningkatkan mungkin dari sisi harga juga Pak. Kalau packagingnya udah bagus nih, harganya kan tidak menutup kemungkinan bisa kita naikkan dengan menghitung tadi biaya pengiriman tadi Pak. Saya yakin ini 35.000 masih bisa kita coba naikkan gitu. Saya ambil sampel ya Pak ya, ini mungkin dari negara maju Jepang gitu ya, karena kebetulan saya lama sekali di sana, mereka itu sebenarnya tidak punya produk yang sangat unik dibandingkan negara kita. Mereka tuh hanya menjual produk oleh-oleh di mana-mana, hampir semuanya seragam. Yang mereka jual adalah bolu. Tapi mereka menjual apa? Kemasan packaging yang unik, tapi berkesan mewah. Nah, dari situ saya belajar. Kadang-kadang kita mungkin kalau begitu lihat orang yang menerima hadiahnya, itu senang karena packagingnya dulu, Pak. Kemudian kita baru fokus pada isinya. Jadi saya sempat terpikir karena Bapak bilang sudah dikirim dalam packaging, kita balik, Pak. Bapak kirim mentahnya dulu, nanti packaging urusannya dengan mitra Bapak mungkin di Jawa untuk menekan tadi biaya produksi dan pengiriman juga. Ya baik, terima kasih. Itu salah satu solusi yang sudah ditawarkan ke saya seperti itu. Nah, ini yang saya gimana Pak? Sebenarnya ada mitra saya atau mitra kami di sana, misalnya di PB dan lain-lain. Karena begini, ketika saya mengirimnya lewat kapal laut, kebetulan di kapal laut cukup lancar juga di kami. Memang sebulan sekali. Tetapi kalau misalnya saya kirim dalam partai yang besar, lalu ada mitranya saya di sana, jadi menjadi tempat penampungan untuk dipasarkan gitu. Ketika ada permintaan sekitar Pulau Jawa, kan bisa langsung dikirim gitu. Begitu juga saya pikir dari apa yang Mbak sampaikan tadi, saya pikir ini juga bisa gitu. Ketika saya jangan dulu packagingnya dibuatkan dalam bentuk apa sasetnya aja, lalu dibungkuskan langsung bisa dikirim seperti itu, sehingga menekan biaya apa yang rasakan saat ini. Saya berpikir apa yang tadi ya, mudah-mudahan kita bisa bermitra juga nanti ke depan. Siapa tahu dari teman-teman di IPB atau teman-teman ada punya channel di sana, bisa kita saling komunikasi. Lalu yang berikut, mungkin tadi sempat singgung dengan teman-teman mahasiswa di sana, terutama di kami punya tes sarang semut ini, saya belum memang khasiat secara ini nyata yang dikonsumsi selama ini oleh konsumen saya, mereka menyampaikan luar biasa khasiatnya untuk kesehatan, terutama daya tahan tubuh dan sebagainya. Namun secara penelitian kandungan di dalam tes sarang semut yang menjadi hak patennya nanti itu saya belum bisa dapatkan, karena memang kami punya peralatan untuk meneliti kandungan-kandungan yang terdapat di tes sarang semut tersebut, itu yang belum ada gitu. Nah, siapa tahu mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mungkin meneliti misalnya ke lab dan lain-lain, bisa kami kirim sampelnya ke sana sehingga bisa diketahui kandungan apa saja yang ada di dalam satu saset tes sarang semut tersebut, sehingga menjadi informan yang baik bagi konsumen. Oh, kandungan di dalam ini seperti ini loh gitu. Ya memang sudah ada di dalam beberapa tulisan, beberapa penelitiannya sudah ada, tetapi yang di saya punya sendiri ini yang belum ada gitu. Memang kapan waktu sudah saya konsultasi sama Pak Ahmad Yani untuk bisa kita kasih ke sana ke IPB untuk meneliti kandungan apa yang terdapat di sana. Karena saya melihat begini, Mbak, banyak produk yang asal dari Papua yang punya khasiatnya luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Namun belum tersentuh ke arah sana gitu.
Dan saya kemarin sudah coba ada buah bunga teratai. Bunga teratai itu di Merauke ini karena daerah rawa cukup banyak sekali. Dan saya coba mengolah untuk jadi tepung. Tepung dari bunga teratai, buahnya, bijinya itu. Saya olah untuk jadi tepung. Nah, saya pingin sekali di dalam kandungan itu apa yang, karena saya waktu kecil Mbak, sering mandi-mandi di rawa, lalu sering kita makan itu buahnya karena bijinya itu seperti rasanya seperti kacang gitu. Dan orang asli Papua di sini pun sering makan gitu. Nah, itu mengenyangkan sekali. Lalu ada nilai khasiatnya, cuman kita pingin di dalam itu ada apa sih gitu. Baik, Pak. Nah, itu yang mungkin mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki. Yang berikut Mbak, nanti saya share produk-produknya kami. Kebetulan packagingnya sudah kami ganti kemarin. Bukan ganti, ada perbaikan-perbaikan lagi. Mudah-mudahan ada saran dan masukan yang perlu ditambahkan dari packaging kami sehingga lebih menarik lagi, lebih bagus lagi ke depan. Mungkin jadi semangat ini ya. Boleh tahu Pak Simon, mungkin sebentar Mas Anantaya, ini berarti sudah berapa tahun Bapak membudidayakan sarang semutnya Pak sebelumnya? Kalau sarang semut di sini kami bermitra Mbak. Kami kebetulan dengan masyarakat lokal di pribumi di sini, kebetulan potensi hutan kami cukup tersedia dan sarang semut ini tidak dibudidayakan. Liar ya, ya. Di alam, dan kalau dibudidayakan ini belum terpikirkan juga karena ini sangat langka. Ya mudah-mudahan bisa ke depan nanti dipikirkan karena pasti akan habis kalau ini menjadi booming dan lain-lain. Nah, saya bermitra dengan mereka menyiapkan, masyarakat menyiapkan sarang semutnya, lalu sampai dengan proses pengeringan. Nah, untuk penghalusan dan packagingnya di kami di SMK. Oke. Baik, nanti setelah ini mungkin Pak Simon boleh tinggalkan email ya. Tadi saya terpikir Bapak butuh secara ilmiah penelitian tentang kandungan dan juga dari sisi packaging ataupun mungkin dari sisi unsur marketingnya. Saya jadi semangat Pak. Kebetulan penelitian saya sekarang fokus pada sociopreneur. Tadi saya sempat lihat Bapak bagaimana ingin meningkatkan nilai tambah dari tempat atau lokal daerah Bapak. Nah, di situ kita bisa coba dari usaha Bapak punya impact sosial mungkin yang lebih luas lagi. Jadi kita tetap semangat ya Pak ya melalui produk-produk yang memang sangat original. Oke. Baik, terima kasih Pak Simon. Terima kasih Pak Simon. Nah, ini ajangnya collab ya, kalibrasi ya Pak Simon. Ini memang kalau di tahap itu lagi seru-serunya gitu ya, Pak. Lagi mikirin ini, banyak dipikirin ya di Senin. Jadi lagi seru-serunya, tetap semangat. Nanti tim ISKI dari Patar, ya ini juga akan saling berkolaborasi ya Pak Simon untuk menjalin untuk produknya lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak Simon. Salam buat teman-teman di sana ya. Teman-teman Papua Merauke ya, sukses terus. Baik, kita lanjutkan lagi mungkin dari teman-teman yang lain nih yang mau sharing juga boleh atau mungkin mau tanya lagi, tanya jawab produknya. Ada yang bertanya di chat ya, Mas Ananta ya? Iya, betul. Dari Mas Ari nih. Iya. Bagaimana cara menemukan produk unggulan khas daerah untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah? Oke. Sarang Papua Barat sebagai pintu masuk kerajaan Pajajaran. Bisa Mas tanya, izin. Silakan. Oke. Sebelum jawab di chat, mungkin Pak Sudirman silakan Pak, suaranya udah kedengaran nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, mic-nya udah tua kali. Saya tertarik ya Mbak. Mungkin pernah juga saya tanyakan, siapa tahu ini Mbak ada solusi ya, tempoh hari dengan Mas Indra ya. Kita ini, saya minimarket Mbak ya, minimarket hampir berjalan 3 tahun. Nah, di sini tadi Mbak menyinggung brand, ya Mbak ya. Masalah brand toko saya ini masih pro kontra Mbak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Karena ini ada yang menghubungkannya yang nggak setuju, yang itu berhubungan dengan politis katanya. Nah, gitu ya Mbak. Kira-kira ini pertimbangannya perlu dirubah atau enggak gitu Mbak? Oh, oke, baik. Terus yang kedua,
tadi menyinggung produk. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!